Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Tepuk tangan sendirian gua. Gak ada efek ya? Gak ada efeknya. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan ini adalah episode kesekian. Aku selalu lupa ini episode berapa ya. Dan yang pasti seperti biasa ini adalah episode spesial karena saya menghadirkan ya, kita kehadiran teman ngobrol yang juga spesial. Kalau biasanya kita kemarin udah ngobrol sama politisi, ngobrol sama aparat negara, ngobrol sama supir ambulan. Oh, pernah. Pernah. Dan kali ini kita akan ngobrol sama komedian. Boleh gitu nggak sih disebut nggak sih? Bebas ya. Terserah orang. Terserah. Sudah hadir bersama saya di studio Setiawan Yogi. Selamat siang, Bang. Halo, selamat siang ya. Oke, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Aduh, pertanyaannya. Kebal aku. Makanya sehat terus. Setiawan Yogi. Ini ya. kan kalau kita search namanya di YouTube itu yang muncul Setiawan Yogi stand up gitu ya. Setiawan Yogi stand up gitu. Itu tapi video lama. Video lama Bang ya? Nggak ada yang baru, udah nggak boleh di video sekarang. Oh gitu. Siap. Jadi kalau Bang Yogi sendiri lebih mau dikenal sebagai apa nih? Bebas sih. Aku Bebas, nggak Bang, ya? pernah bermasalah orang mau kenal aku sebagai stand up, MC, pedagang kopi, penipu kan terserah aja. Iya, terserah aja. Jadi di get kontak banyak berarti Bang ya? Tanya. Bebas, nggak pernah bermasalah ya. Ya, jadi teman-teman kenapa hari ini kita mendatangkan beliau ini ya, datang jauh-jauh dari Juanda ya. Jauh banget ya. Jauh banget dari Juanda. Karena ini udah ganti nama jalannya teman-teman. Basuki Rahmat ini apa sih namanya? Basuki Rahmat sekarang nggak? Aduh. Bukan Basuki Rahmat lagi. Bukan Basuki Rahmat lagi namanya. Ganti nama Kiai. Saya pikir Kiai Basuki Rahmat. Waduh, aku nggak tahu tuh. Lucu lagi. Ya. Apalah namanya nanti kalian komen di bawah kalau ada yang tahu ya. Intinya kenapa kita menghadirkan Bang Yogi ke sini adalah kita pengen ngobrol atau pengen mendengar gitu kan, karena Korkal Siniar semua suara bisa didengar tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan mitigasi atau pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau temannya si Omikron itu dari sudut pandang atau POV seorang anak muda Samarinda ya. Walaupun dia bilang tadi sudah tua dah. Sudah nggak muda lagi. Udah nggak muda. Masih di bawah 40 tuh masih muda kan? Masih muda ya. Muda kan sampai 40 kan? Betul. Aku masih 25, Pak. 25 ya. GB. Tapi kalau dari wajah nih kayak kelihatan tua saya, Pak. Iya kan aku SMP, kamu kepala sekolah. Waduh, lucu lagi. Oke. Itu Bang, aku langsung ke pertanyaannya deh Bang. Kira-kira sejauh ini kan COVID ini sudah mau 2 tahun nih, hampir ulang tahun ketiga. Hampir 3 ya? Hampir 3 gitu. Dan kemarin kita lihat di berita itu sudah mulai masuk ke Samarinda. Ke Kaltim lah terutama. Omikron sudah masuk ke Kaltim. Marhaban ya Omikron katanya gitu kan. Selamat datang Omikron. Nah, buat teman-teman anak muda sendiri gimana melihat ini Bang? Apakah masih takut seperti awal-awal COVID datang atau santai aja? Ini aku ya. Kalau waktu awal COVID datang sih takut tuh yang pertama tuh. Oke. Karena kayaknya emang beneran tuh. Enggak, yang pertama kan kayak beneran ya. Kayak emang beneran. Ya, tapi nggak tahu kan. Kan nggak bisa dilihat penyakitnya. Oke. Iya kan? Oke, betul. Nah, gelombang kedua kita terdampak, agak kesel sih. Tapi nggak tahu ya, katanya demi kebaikan. Ya, kebaikan. Udah bisa nongkrong Bang ya. Ya, kan usahaku tongkrongan juga kan. Warung kopi lah. Itu dibubarin dengan ada yang pokoknya nggak enak lah Bang. Nggak enak lah ya. Terus. Tapi katanya dengan demi kebaikan bersama. Kita iyain aja meskipun itu kebaikan bersama dia dan keluarganya. Buat abang mah buat keluarga aku nggak baik gitu. Iya, terus. Ya, akhirnya datang lagi gelombang ketiga. Katanya resmi ya. Kemarin di salah satu media nasional kan bilang Indonesia resmi memasuki gelombang ketiga. Oke. Nah, kita agak ketar-ketir juga. Kita agak takut tuh. Takut kalau nanti dibubarin lagi. Ya, gitu. Karena ekonomi ini baru mulai bisa merangkak lagi. Kalau nanti terjadi PPKM lagi kan hancur banget lagi kita. Dari yang kemarin aja belum pulih gitu. Jadi kekhawatirannya lebih ke arah situ Bang ya? Iya sih, kalau kesehatan gelombang pertama aku nggak kena, gelombang kedua aku nggak kena. Itu yang aku bingung. Aku nih Eternals. Nggak, alhamdulillah nggak kena. Alhamdulillah nggak kena. Alhamdulillah nggak kena. Tapi kalau kesehatan sih kayak ya
kalau menurutku asal kita ngikuti prokes untuk diri kita sendiri udahlah gitu. Sejauh ini loh aku dan keluarga aku nggak pernah ada yang kena satupun gitu. Alhamdulillah. Karena kita menjaga kebersihan. Itu dia yang paling penting ya, prokes tetap dijaga teman-teman. Kita syuting ini prokes juga loh ya. Iya, tadi batasnya 3 meter ini. Sebelum masuk wudu. Iya, wudu dulu Bang ya. Wudu dong. Wudu Islami sekali. Itu lebih prokes. Iya. Anjuran Rasul. Anjuran. Ya, betul. Oke. Bang, tapi kalau itu kan dari segi apa ya namanya? Itu aku pribadi ya. Dari maksudnya kacamatanya sebagai orang yang punya usaha. Tapi kalau Abang sendiri kan selain sebagai orang yang punya usaha juga seorang yang bekerja di dunia kreatif nih, Bang. Dunia entertain. MC dan lain sebagainya. Kalau gitu-gitu gimana tuh, Bang? Lebih terpukul lagi, Bro. Lebih terpukul lagi. Waduh. Jadi biasa dulu sebelum pandemi, aku stand up, nge-MC, lebih banyak kalau job tuh nge-MC lah ya kalau di Samarinda. Setiap konser gitu kan, kita berharapnya di event to event gitu. Ketika pandemi kan nggak boleh ada keramaian, kerumunan, otomatis nggak ada event. Nggak ada event sama sekali. Jadi ya aku nggak pernah lagi nge-MC konser. Nah itu kalau seandainya mata pencarianku cuma nge-MC kemarin, habis Bang ya? Wah habis. Aku lari ke Asiman Untung aku. Ke yayasan minta sumbangan aku. Aduh lucu lagi. Aduh. Tapi kan sejauh ini kalau Abang melihat tadi Abang bilang di keluarga alhamdulillah nggak pernah nanya. Iya, alhamdulillah. Kan Bang ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Nah, kalau tadi Abang bilang yang gelombang pertama kayaknya ngeri kayak beneran gitu Bang. Enggak, mencekam banget. Mencekam banget, bener. Karena waktu itu semua orang benar-benar takut untuk keluar. Takut untuk keluar. Jadi kita kayak keikut gitu. Kalau gimana sih kalau kebanyakan dari kita di sebelah-sebelah lihat semuanya takut, nggak ada yang keluar, nggak ada yang meninggal. Tapi takut aja gitu. Takut. Waktu pertama kali banget itu sepi banget jalanan. Itu kayak kita mencekam kayak udah di film-film kan. Oke. Pas masuk ke gelombang kedua kayaknya udah mulai santai Bang ya. Enggak, banyak yang ngelawan juga kan. Maksudnya orang tetap keluar karena perlu ya. Himpitan ekonomi gitu. Betul. Ya memang ada beberapa kerjaan yang bisa kerjaan online gitu dari kan, rumah, work from home ya, work from home. Tapi ada beberapa kerjaan yang emang nggak bisa digituin gitu. Harus tetap keluar Bang ya. Harus tetap keluar. Tapi kalau anak muda sendiri nih Bang, ini kan gelombang pertama orang pada stay di rumah, kemudian gelombang kedua orang mulai terpaksa keluar karena himpitan ekonomi. Kalau Abang lihat sendiri pemuda di Samarinda nih, senurut apa Bang sama prokes Bang? Nurut banget. Nurut banget ya. Nurut banget ya. Tapi angka Samarinda termasuk kecil kan? Kecil dibandingkan dengan se-Indonesia. Samarindanya. Ya, enggak, maksudnya tidak sebesar dengan angka-angka yang ada di Jawa dong. Ya kita lihat aja angkanya, berarti anak Samarinda nurut banget. Nurut banget Bang. Nurut banget. Iya. Ya, seenggaknya angka kita alhamdulillah kecil lah. Alhamdulillah kecil. Terkendali lah emang. Terkendali. Ya. Oke. Atau penyakitnya emang nggak sampai Samarinda sebenarnya. Nggak tahu juga saya. Mudahan nggak sampai beneran ya. Mudahan nggak sampai. Nggak sampai. Tapi kalau misalnya gini kan tadi Abang bilang bahwa kemungkinan kalaupun nanti dia datang lagi, si Omikron ini datang dan mulai kebijakan itu diketatkan lagi. Menurut Abang seharusnya nih, enaknya pendekatannya pemerintah itu buat bikin kebijakan tuh yang gimana Bang gitu Bang, menurut Abang? Kalau PPKM lagi gitu maksudnya. Pendekatan maksudnya mungkin ya silahkan diperketat, tapi ada kebijakan-kebijakan gitu kan dulu sempat ramai tuh yang di pasar pagi Bang ya, yang sempat Citra Niaga. Ya Citra Niaga hancur loh sekarang. Maksudnya kita penjual kafe-kafenya yang tadinya 72 kafe itu karena PPKM gelombang kedua kemarin banyak yang bangkrut tuh. Karena rame dikit aja, bahkan ramenya cuma berapa orang udah dibubarinnya dengan kasar kayak gitu-gitu. Sekarang sisa 5 kafe apa 6 kafe dari 72 kafe. Dari Citra Niaga itu kan tempat terbengkalai yang maksudnya sepi banget parah. Udah puluhan tahun sepi lah ya. Cuma penjual-penjual apa namanya? Souvenir. Oleh-oleh, nggak pernah ada kafe kan. Kita mencoba bantu ramaikan ya, tapi nggak tahu ya mungkin. Dan itu people power Bang ya, bukan dari pemerintah Bang ya? Enggak, kita nggak pernah minta bantuan waktu itu. Cuma memang itu tanahnya pemerintah. Ya mungkin pemerintah membantu dengan kita tempatin tanahnya. Habis itu dibubarin Bang ya? Kita tuh, iya. Tapi sebenarnya ini, kalau ngomongin sedikit tentang itu ya, pedagang. Kalau aku dan teman-teman pengusaha kopi tuh, sebenarnya kita nggak butuh lah dibantu sama pemerintah. Maksudnya bukan nggak butuh artinya sombong. Maksudnya kita masih banyak yang perlu dibantu yang lain. Kalau kita nih nggak perlu dibantu. Cukup diamkan aja kita, jangan diganggu. Iya. Itu dia poinnya.
Nggak perlu dibantu, kita nggak nyusahin kok. Tapi diemin aja. Diemin. Ya. Kalau kita ngelanggar aturan baru hajar. Dikasih tahu. Hajar kita nggak apa-apa gitu. Kalau ngelanggar ya. Kalau ngelanggar. Oke. Sejauh ini menurut Abang sendiri nih, kan protokol kesehatan kan ada standarnya, kemudian pasti sudah disosialisasikan dong ke kafe-kafe, ke tempat-tempat nongkrong gitu pasti. Nah, itu udah kita udah ngesosialisasiin. Cuma namanya waktu kita di Citra, pengunjung kan banyak ya. Nggak semua pengunjung itu tanggung jawab kita. Nah, itu. Karena misalnya di kafeku aja waktu itu yang jaga cuma 3 orang. Yang datang bisa kan masuk keluar masuk gitu. Yang penting kita udah ngarahkan, kita kasih pemberitahuan untuk pakai masker dan segala macam. Ketika dia nanti duduknya, kalau kita bantu ngurus itu kita nggak bikin kopi. Iya. Kecuali kayak ke pegawai-pegawai kafe digaji sebagai satgas COVID, kita mau kali. Ya, ada uangnya kan. Pemerintah ngasih subsidi gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi satgas. Mau kita. Wajar ya nggak pakai masker ke tempatku. Bisa lebih kasar aku. Kan dapat duit. Iya betul. Aku kalau dapat duit gitu. Jangan-jangan mereka dapat duit juga, Bang? Nggak tahu ya. Oke. Ya, tadi sebelum ngobrol tadi aku sudah tanya sama Bang. Ya. Kalau teman-teman pengusaha khususnya yang kopi gitu, kafe. Sejauh itu kan di gelombang kedua itu sudah terdampak parah gitu, Bang ya. Berarti betul. Belakangan ini sebenarnya udah mulai bergerak naik dong, Bang. Iya, bergerak ketimbang PPKM yang kemarin. Cuma belum kayak waktu sebelum pandemi. Maksudnya waktu pandemi sebelum PPKM lah. Itu masih bisa jualan lah kita. Maksudnya masih daya beli orang tuh masih oke. Nah, kalau sekarang tuh untuk ngumpulin lagi udah susah. Kayak gini, sesimpel kayak sebuah brand ngebikinin strategi marketingnya dia. Udah terstruktur lah ya. Ketika terganggu di tengah kan, ya berarti hancur semua. Dekonstruksi tuh, ngulangin lagi gitu. Jadi kita baru mulai dari awal lagi tuh. Kemarin. Kita baru lumayan lagi penjualan itu di Desember. Baru Desember ya? Baru Desember. Ini baru bulan Februari. Oktober, November tuh masih sakit tuh. Sakit ya? Masih sakit banget. Nah itu kan sesakit itu aja kita nggak minta bantuan kan? Iya. Ya karena kita memang cuma minta didiamkan. Iya. Itu udah cukup membantu kok. Tapi kalau menurut Abang sejauh ini kan ini udah mulai ada apa ya, woro-woro lah, mulai Omikron udah mulai masuk. Udah beritanya banyak ya. Ngalahin iklan Marjan. Biasanya kalau mau Ramadan kan iklan Marjan. Ini enggak iklan Omikron. Oh, udah mau Ramadan nih. Iya. Sekarang gitu ya. Iya. Kenapa dekat Ramadan ya? Ini tanggal 1 Februari kemarin enggak? Tahun baru Cina kan? Imlek kan? Enggak ya? Aman ya, tapi Ramadan harus diamankan ya Ramadan ini, Bang. Karena 30 hari, Bang. Oh iya, sebulan ya. Sebulan, betul. Betul. Sama ini kadang-kadang ada Cinta Fitri. Season Ramadan. Season Ramadan. Cinta Fitri nggak ada, ini ada Corona season Ramadan. Iya. Ini udah main ketiga berarti, Bang ya? Iya, season 3 nih. Sudah season 3. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. 3 Ramadan kita ketemu sama Omikron. Ketemu sama Corona. Sama Covid. Iya, benar-benar. Terus kalau gitu persiapannya jadi gimana nih, Bang? Menghadapi kira-kira bakal ada kebijakan kayak gitu lagi. Nah, ada persiapan nggak, Bang? Dari Abang pribadi lah nanti. Kalau pesan-pesannya orang yang tidak menjalani usaha kopi tuh, itu pasti mereka gini, udah siap-siap aja kanal online-nya dihidupin. Betul. Jadi nanti jualan online. Betul. Tidak semudah itu, Ferguso. Kalau kita kopi tuh ini bedanya kopi sama minuman lain tuh, kopi teman nongkrong. Harus nongkrong, Bang ya? Ya, jadi yang teman-teman usaha sekarang ada coffee shop yang tempatnya asik dan segala macam. Mereka sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis mereka bukan di kopinya, tapi bisnis tempat nongkrong di kan? Tempatnya, betul. Ya. Nah, kalau nongkrongnya yang dibatasin atau dilarang, sama dengan tidak jualan. Sama dengan kamu nyuruh nutup kita. Iya. Nggak apa-apa, kita tutup. Ya, tapi apa ininya gitu? Kita dibantu seperti apa gitu? Karena kita tutup kan pasti ekonomi kita berkurang gitu. Karena kalau kita jualan online, ya agak berat juga. Ada beberapa kopi-kopi yang manual, gimana kalau mau jualan online? Yang diseduh dan segala macam gitu. Di perjalanan habis, Bang ya. Iya, betul. Tapi kalau ada yang bilang lagi tuh, biasa netizen begini dibilang. Ya nggak apa-apa, tapi kan sekarang ini lagi corona nih, lagi pandemi. Tunggu dulu lah ya. Ya kamu ngerti lah, sabar dulu. Wah. Biasa kayak gitu tuh yang hidupnya
enak tuh, mau apa-apa mamanya nurutin. Nggak pernah ngerasain susah tuh netizen yang begitu. Tuh netizen tuh, Bang Yogi ngomong ini loh, bukan aku loh ini loh. Nah tadi jadi memunculkan pertanyaan kalau abang bilang bahwa ya pemerintah harusnya kasih solusi lah, jangan cuma ngelarang. Berarti kemarin enggak bang? Itu larangan sih menurutku. Kemarin enggak ya? Enggak, solusi buat siapa? Oke. Aku nggak ngerasa dampaknya. Nggak ngerasa dampaknya. Maksudnya kalau PPKM itu solusi, apa yang dihasilkannya gitu? Solusi itu kan menghasilkan sebuah hasil kan. Oke. Solusi berarti ada hasilnya apa? Menurutku enggak, aku malah hancur karena PPKM sih. Malah hancur. Aku pribadi ya. Mungkin kalau disuruh cari itu mungkin kamu sendiri, yang lain enggak. Aku bisa ngumpulin teman-temanku yang hancur karena PPKM. Banyak. Oke. Ya, jadi gimana ya? Kalau kita dibantu, ya kamu enak, kamu dibawa, kamu bukan pemerintah. Coba kamu bantu mikir. Ngapain aku bantu mikir? Kan nggak dapat gaji. Iya. Atau tukaran aja ini. Gitu. Suruh jualan kopi bang ya? Iya. Pakai baju PNS. Ya elah. Waduh, nggak cocok aku. Jadi kalau misalnya boleh kan tadi itu pertanyaan tadi kembalinya ke teman-teman juga gitu. Sebenarnya kalau mau ditanya balik gitu. Yeah. Harusnya pemerintah tuh seperti gimana? Apa gitu? Harusnya seperti apa? Ya ngobrol lah sama ahli-ahli yang lain gitu. Kalau aku pribadi aku nggak ahlinya gitu. Cuma memang betul. Dan bukan kewajibanku juga mikirkan gimana bagusnya gitu karena ya pemerintah udah dapat gaji dari negara emang untuk mikirin itu gitu. Ngapain nanya ke kita? Bukan tugas kita. Betul. Kita udah bayar pajak dan segala macam kan. Bayar pajak tuh bang ya? Bayar pajak. Ada usahaku tuh yang nggak begitu rame dimintain pajak. Ya udah nggak apa-apa. Bayar juga itu aturannya. Ya. Bayar. Ini harus ditiru. Ya memang itu aturannya gitu. Gitu. Tapi kalau udah terserah mau kembali atau enggak bang ya? Allah alam. Aku anggarkan di ininya sedekah sih. Iya. Aku anggap sedekah aja. Iya. Tapi emang peraturannya ya udah gitu. Ikutin bang ya. Kalau kemarin juga PPKM. PPKM aku nggak setuju dan segala macam, tapi peraturannya udah resmi ya udah aku ikutin aja. Kan udah resmi kan, maksudnya aku ngelawan pun nanti kan bertentangannya dengan hukum. Oke, jadi sebagai warga negara yang baik boleh dong nggak setuju, tapi sebagai warga negara yang baik aku ikutin kok gitu kalau emang itu udah resmi gitu. Oh ini dia penting ini, jadi bersuara ya pendapat silakan, tapi ikutin. Aturannya ya ikutin karena ada konsekuensi hukumnya. Itu dia, jadi kita bisa belajar dari Bang Yo. Tapi surat edaran, misalnya wali kota ngeluarin surat edaran, ada konsekuensi hukumnya nggak sih? Aku nggak paham tuh. Harusnya ada bang. Surat edaran doang. Ada konsekuensi. Biasanya surat edaran itu di bawah biasanya akan ada, misalnya dia akan mengacu ke aturan apa gitu. Oh. Misalnya kayak sanksinya gitu. Ada sanksinya. Dia biasanya mengacu ke aturan gitu. Gitu. Biasanya gitu sih bang. Biasanya gitu. Oke. Nah kalau ini bang, ini kan ngomongin COVID ini sebenarnya nggak ada habisnya gitu bang. Ini udah 3 tahun dan sampai pemilu ini. Gitu-gitu aja. Kayaknya sampai pemilu. Kayaknya sampai pemilu bang ya. Jauhkan bala bang. Capek. Iya. Jauhkan bala sih. Iya. Kan boleh sambil minum ya? Boleh dong. Le Mineral manis ada sponsor manisnya. Enggak juga sih bang. Jangan disebut kalau bukan sponsor. Keenakan ya. Ini kita geser sedikit lah bang ke soal yang lain lah. Boleh. Kan ini kan aku lihat sekarang teman-teman komik dari Samarinda ini udah mulai muncul nih di nasional. Setelah masanya abang lah ya. Iya. Setelah masanya abang nggak lewat sih bang ya. Lewat bang ya. Udah 2010 bang itu. Regenerasi kan ada. Mulai aku 2011. Wih, itu pertama kali aku nonton di Metro TV, anjir anak Samarinda gitu. Gondrong ya? Gondrong pula, ini anak metal. Iya dulu sebelum stand up tuh ngeband metal gitu. Coba ya ngeband aja. Suksesnya enggak. Jadi tahu diri lah. Kayaknya bukan di band di jalur. Iya. Akhirnya pindah ke stand up. Oke, itu berarti kalau teman-teman yang lain kan lewat jalur kompetisi bang ya. Kalau abang berarti nggak ikut kompetisi bang ya? Nggak pernah lolos. Oh. Pernah ikut Suci, cuma dapat golden ticket. 4 kali aku ikut audisi Suci. 4 kali? Lupa aku yang season berapa aja. 4 kali juga aku selalu dapat golden ticket. Tapi cuma nggak ditelepon sama Kompas TV-nya.
aja. 4 kali juga aku selalu dapat golden ticket. Tapi cuma nggak ditelepon sama Kompas TV-nya aja. 4 kali juga aku selalu dapat golden ticket. Cuma nggak ditelepon sama Kompas TV-nya.